Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta muhtadi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk baca, untuk mentadabburi, menghayati ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah pengetahuan dan menambah kekuatan iman kita. Pada malam hari ini kita sampai pada surat Al-A'raf ayat 55. Tapi izinkan sebelumnya supaya nyambung bahwa pada ayat-ayat sebelumnya kita telah membaca kisah-kisah tentang keadaan di akhirat. Di antaranya di akhirat itu orang-orang kafir yang di dunia kompak, yang dunia bersahabat, berteman akrab. Nanti di akhirat mereka permusuhan, mereka saling melaknati. Sementara orang-orang beriman terus berlanjut berteman, berlanjut saling bertemu nanti di akhirat. Lalu di ayat berikutnya sudah kita baca juga bahwa di akhirat atau di penduduk penghuni surga bisa berkomunikasi dengan penghuni neraka. Semuanya itu harus mengantarkan kita bahwa cerita-cerita tentang akhirat yang disampaikan di dalam Al-Quran datangnya dari Allah itu sebagai penguatan keyakinan kita bahwa hidup ini adalah tidak di dunia saja. Bahkan pesan Rasulullah di dalam hadis Bukhari, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, akhadha Rasulullah SAW bimang kibaya. Rasulullah telah memegang pundakku. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang yang mengembara, tapi seorang pengembara. Jadi orang musafir itu orang mau safar, ya harus kebayang tempat tujuannya itu. Jadi kita hidup ini kan safar, startnya di rahim, kemudian kita pindah ke dunia, lalu dari dunia ini nanti kita pindah ke alam barzakh, lalu finishnya di akhirat. Nah, finishnya di akhirat itu sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kebayang kalau safarmu nanti sampai di sana. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak mau haji, mau umroh, itu kan dijelaskan kondisi di Mekah, dibentuk regu, dibentuk rombongan. Bertambah dekat kita mau safar itu, pikiran kita sudah ada di sana, meskipun badan kita di Sidoarjo. Sama ketika kita baca penjelasan Allah tentang akhirat, pikiran kita ini, hati kita sudah harus kebayang nanti di akhirat saya kayak apa. Meskipun kita sekarang di dunia, apalagi kalau kemudian usia kita tambah tua. Kalau kita baca hadis Nabi bahwa usia umatku itu berkisar 60 sampai 70. Ya kita ini gharib, orang asing. Orang asing. Orang asing dengan orang yang mukim itu beda.
Orang punya rumah sendiri dengan orang ngontrak tidak sama. Kalau bapak punya rumah sendiri nggak pernah mikir ganti bulan, terus rumahnya sendiri. Tapi kalau orang ngontrak pasti dia akan terpikir peka, ganti bulan harus pindah. Nah kita ini di dunia ini seperti orang asing. Nah umur kita sudah berapa? Sementara Rasulullah mengatakan umur umatku berkisar 60 sampai 70 itu idealnya. Kalau bapak sudah 60 tahun ya harus peka dengan umur. Umurku sudah 60. 10 tahun ke depan gimana kalau saya dipanggil sama Allah? Kan harus peka itu, Bang. Nah kalau itu tidak peka itu namanya lalai. Lalai terhadap akhiratnya. Maka Rasulullah berpesan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang serius itu orang yang senantiasa mengevaluasi diri, senantiasa mengaudit dirinya. Kalau sudah diaudit begitu maka dia berbekal diri, beramal soleh untuk bekal sesudah mati. Bukan orang terus mengikuti hawa nafsunya saja. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan, Bapak Ibu, sehebat-hebatnya orang mencari uang, sehebat-hebatnya orang punya kedudukan, kalau wis tua, sakit-sakitan, mesti butuh agama, Pak. Baliknya enggak agama. Cuma permasalahannya kalau sudah orang telat, sudah tua, nggak punya bayangan gambaran agama itu kan susah. Jadi kalau orang sudah tua, sehebat-hebatnya dia dengan kekayaannya, dengan jabatannya, mesti dia butuh agama. Mesti akan balik kepada Allah itu yang harus dibangun. Tapi kadang-kadang telat orang. Sebelum kita masuk ayat 55 gitu. Jadi inilah pesan terkait dengan dunia. Sering kita baca nih Bapak Ibu, ayat-ayat terkait dunia. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Dan tidaklah wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahwun walaib. Laibun itu permainan kayak arek-arek main-main itu kan nggak punya tujuan ya Pak, buyat bar gitu nih. Jadi banyak sekali orang yang hidup di dunia itu laibun, beraktivitas, tapi yang dibawa ke akhiratnya nggak ada. Seperti anak main-main itu kan, buyar nggak bawa tujuan sendiri. Atau lahun itu sudah ada perkara yang berharga akhirat, tetapi yang berharga ini tidak diperhatikan, dia malah sibuk dengan yang nggak manfaat. Itu lahun. Maka Allah tegaskan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah benar-benar sungguh-sungguh kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Ya, semuanya tidak ragu kok kalau dunia ini sementara Pak. Saya yakin semuanya nggak ada yang ragu kalau hidup di dunia ini sementara. Kita bisa menyaksikan hampir setiap hari di Sidoarjo ada orang yang pergi menuju akhiratnya setiap hari. Kalau sedunia setiap menit mungkin dari dunia ini pindah ke akhiratnya. Tapi sebelum ke akhirat disuruh nunggu di alam barzah. Setiap hari ada yang dipanggil oleh Allah. Maka di surat 57 ayat 20 ini lebih rinci lagi. I'lamu, ketahuilah oleh kalian
annamal hayatud dunya, sesungguhnya hidup di dunia itu hanyalah laibun. Ini urut-urutan yang urut-urutannya. Laibun itu anak-anak belum balik, itu belum terkena kewajiban beragama, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Laibun. Walahwun sendakuro, sudah kewajiban agama sudah terkena, nanti dia dapat pahala kalau dia melakukan kewajiban agamanya. Tapi remaja itu seringkali meremehkan itu, sholat diremehkan, senangannya hura-hura jalan-jalan kan itu kan anak remaja-remaja itu Pak. Itu lahun, padahal itu kalau dimanfaatkan untuk ini itu kan akhiratnya luar biasa. Tapi seringkali lahun, maka kalau ada anak remaja yang hatinya tertambat ke masjid itu istimewa. Zina, sebenarnya kita makan minum itu kan ya segitu itu Pak. Tapi karena zina, jadi kebutuhan kemauan itu sangat tinggi, jadi mahal. Itu zina karena apa? Perhiasan, masa-masa dewasa, nikah, keluarga, dan pikirkan punya rumah, kerjaan. Terus tafakhur wa tafakhur bainakum, status sosial. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini tua. Kalau tua fisiknya sudah nggak dibanggakan lagi, pakai baju pun enggak baju yang paling mahal. Pokoknya pantas. Tapi kalau tua itu yang dibanggakan ya anak-anak. Nanti kalau sudah tua kan ngomongnya mesti anak-anak. Anakku sudah ini alhamdulillah begini. Sudah selama hidup ini bisa mencapai ekonomi begini gitu. Kama saligoisin ajabal kufara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Seperti air hujan, tanah itu kering terus turun air hujan jadi hijau, para petani kagum melihat hijaunya tumbuhan itu karena hujan itu. Tapi kan tidak lama sumaya hijau lalu mengering, mulai kamu melihat menguning ya. Sesudah menguning sumaya kunu hutomaya hancur. Sama seperti tanaman yang menghijau, ada masa hijaunya, ada masa menguningnya. Kalau kuning lah gogrok kan, giginya mulai, rambutnya mulai, tulangnya sudah mulai rapuh. Maka di Al-Quran diingatkan ada tiflan anak-anak asudah 40 tahun, suyukhoh 60 tahun tua. Di atas tua itu ardhalil umur bekun. Rasulullah menganjurkan kita berdoa, a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usia sampai pada pikun. Pikun itu ardhalil umur yang rendah Pak, hina. Kenapa kok pikun usia yang rendah dan hina? Lah pikun nggak bisa apa-apa orang pikun gitu. Mau ibadahnya nggak bisa, buang air besar lupa. Sekarang ngomong 5 menit lupa. Hidupnya tergantung dari orang lain saja. Apalagi kalau Bapak baca di surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan, kami urangi jadi lemah kembali. Asalnya bayi berbaring, tambah tua nanti ya berbaring aja. Asalnya bayi merangkak, nanti tambah tua ya melakukannya merangkak pelan-pelan. Asalnya bayi belum bisa jalan ya di roda disurung gitu, nanti kalau kakinya nggak kuat cepat gitu Pak. Hidup di dunia ini seperti air hujan, tumbuhan yang hijau terus kuning itu cepat. Apalagi kita pun poso gitu Pak. Setahun, apalagi nanti di dalam hadis mendekati hari kiamat, 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seakan 1 Jumat. 1 Jumat seakan 1 hari. 1 hari seperti terbakarnya pelapa kurma. Cepat bisa lagi.
Maka di akhirat di surat 20 ayat 103 dan 104, nanti di akhirat manusia itu berbisik-bisik dengan teman-temannya. Dulu kita di dunia hanya 10 hari. Yang lurus ibadahnya enggak. Dulu kita di dunia hanya sehari saja. Di surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114, seperti sehari atau setengah hari. Relatif, Pak. Waktu itu rasanya relatif. Katanya jamaah, dulu saya ngantarkan anak saya masuk sekolah, waktu TK. Sekarang bukan anak, cucu. Seakan kemarin aja, Bu. Kemarin aja ngantar anak TK, sekarang bukan anak tapi cucu, Pak. Pendek, sangat pendek. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, Allah perintahkan kita evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, supaya memperhatikan amalan yang telah dilakukan sebagai bekal untuk hari esoknya. Bersiap-siap, apa sudah siap kalau dipanggil sama Allah, seberapa bekalnya. Nah, tentang dunia di surat 17 ayat 21, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kamu perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Hidup ini enggak. Inna sa'yakum masatta, usaha kamu berbeda-beda, hasilnya berbeda-beda. Selama hidup ini loh Pak, menghasilkan uang berapa sih? Nah, dihitung mulai kerja sampai sekarang sudah tua pensiun, dihitung berapa sih? Sampai triliun nah. Hitung triliun. Harganya rumah itu ada yang triliun, Pak. Masa nilai kita sama itu? Miliaran, masa nilai hidup kita itu? Jadi Allah berikan derajat yang berbeda-beda di dunia ini. Tapi Allah tegaskan nanti di akhirat juga beda-beda derajat orang. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tabdila. Akhirat itu derajat sebenarnya. Kalau dunia ujian. Berlomba-lombalah untuk derajat di akhirat. Ada yang kaya, ada miskin di dunia. Tapi sahabat-sahabat itu Bapak Ibu, tidak ada yang cemburu kalau yang lain lebih dari sisi dunianya itu nggak ada cemburu, tapi mereka bersaing dalam pahala. Jadi mereka itu cemburu kalau kalah dalam hal urusan kesolehan. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Sahabat-sahabat muhajirin yang miskin itu mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah, mereka itu orang-orang yang kaya, saudara kami yang kaya itu, mereka membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan berbagai macam cara, ya, dengan sisa harta, dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Faqala awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara pada kalian untuk bersedekah? Maka Rasul mengatakan bertasbih, bertahlil, tahmid sesudah sholat, itu sedekah semuanya. Itu untuk mengungguli orang-orang kaya. Jadi yang diperlombakan amal. Jadi kalau di dunia ini ada derajat yang berbeda-beda, nanti di akhirat di surga beda-beda. Orang masuk surga beda-beda. Ada yang tanpa dihisab, ada yang dipaparkan seret masuk surga, ada yang jelima diaudit, ada yang mampir di neraka dulu, ada yang di tengah-tengah, ashabul a'raf, antara pahala dan dosanya sama.
Maka Bapak Ibu, kalau kita menghadap Allah tidak dengan amal yang kita andalkan, terus mengandalkan apa? Oke. Kalau nanti kita menghadap Allah dengan tanpa amal untuk kita hadirkan di hadapan Allah, terus dengan apa? Padahal derajat di surga itu dengan amal. Walikullin min darajatun mimma amil. Masing-masing akan mendapat derajat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi derajat yang tinggi di surga itu dengan amal. Di surat 16 ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan apa yang kalian kerjakan. Tapi nanti ada di dalam hadis, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, begitu pula Rasul, iya. Kecuali kalau diliputi oleh rahmat dan karunia Allah. Antara amal dan rahmat ini nggak ada perbedaan maksudnya. Bapak Ibu, kita beramal itu dibimbing oleh Allah. Dibimbing dengan Quran, dibimbing dengan hadis, hudan hidayah. Jadi Quran itu hudan hidayah. Allah menurunkan Quran untuk membimbing amal kita. Itu rahmat dari Allah. Maka yang lurus dengan bimbingan Allah itu, lurus dengan bimbingan Allah, dengan Al-Quran, dengan hadis, karena itu rahmat dari Allah. Untuk itu orang masuk surga ucapannya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita berterima kasih kepada Allah karena kita dapat Quran, ditunjuki itu. Kita beramal itu. Lek kamu gini masuk surga, lek kamu begini masuk neraka, kamu milih kan itu. Maka begitu masuk surga ucapannya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan Quran, hadis yang menunjuki kita itulah rahmat. Dan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kedua dengan karunia fadl. Karunia itu fadl itu kelebihan. Hidupnya 70 tahun beramal soleh tapi dikasih surga selama-lamanya, lebih enggak? Mestinya kan 70 tahun, pahalamu di akhirat 70 tahun tiap podo ya. Sampai purun macam ini. Dikaitan suarga mek 70 tahun kan? Boten. 70 tahun, 80 tahun meninggal, husnul khotimah. Dikasih apa di surga? Selama-lamanya. Fadlun. Itulah karunia dari Allah. Maka di surat 10 ayat 57, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sudah datang ujangan dari Tuhanmu, ujangan Allah. Wasifa'ul lima fis sudur, kamu baca, kamu hayati, kamu amalkan, nanti semua penyakit di dalam dada tersembuhkan. Hudan, Quran itu konsep datanya dari Allah. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Quran itu rahmat, Quran itu karunia dari Allah, hendaknya bergembira. Dan Quran itu lebih baik dari seluruh yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi dia ngaji, orang ngaji itu gak usah diundang, karena itu kebutuhan. Kalau kita di rumah sedih, di rumah banyak masalah, begitu ngaji disembuhkan oleh Allah, pulang gembira. Maka besoknya ada ngaji lagi, rindu lagi pengen ngaji. Masjidnya tempat cahayanya Allah, Qurannya adalah rahmat,
malaikat meliputi orang yang ngaji, begitu pulang percaya hati. Dada kita bercahaya lapang. Sayang deh, wis diadakan ngaji, sikile sing ngapet niku Pak nggih. Sikile sing ngapet. Tapi nek delok TV, delok sepak bola dunia, romjak wis kuat. Tapi kalau datang ke masjid ngaji, pokoknya panas nih. Itulah setan, pandai-pandainya setan menggoda. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Kita masuk surat Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ud'u, berdoalah. Ini perintah kita Ibu. Yang perintah Allah, apa perintahnya? Mintalah. Jadi kalau Allah perintahkan berarti berdoa itu ibadah. Kalau Allah perintahkan kita mintalah, berdoalah, berarti berdoa itu ibadah, karena semua perintah Allah adalah ibadah. Wonten sing napa, Pak boleh nggak saya doa banyak lu asal sungkan be Allah, kok sungkan ya namanya. Orang berdoa itu sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka padanya. Ud'u, berdoalah. Gimana kita berdoa itu? Bentuknya kayak apa? Satu, semua ibadah kita itu doa substansinya. Bapak sholat itu doa. Karena bapak sholat isinya minta. Minta ridhani Allah, minta masuk surga, minta supaya diampuni. Bahkan banyak sekali isinya istighfar ya. Istighfar itu zikir utama. Orang banyak masalah di dunia ini karena dosa. Kuncinya istighfar. Taubat, istighfar, sabar, amal soleh itu menghapus dosa. Orang mati masuk neraka, masuk di alam barzah dapat siksa karena apa? Dosa. Nanti di akhirat bermasalah akhiratnya karena dosa. Perbanyak sholat berarti memperbanyak ibadah, memperbanyak doa. Jadi bapak sholat itu berarti bapak banyak doanya. Sholat fardu, sholat sunnah berarti bapak sedang berdoa. Puasa itu doa juga. Haji doa, umroh doa, semua ibadah. Allah perintahkan untuk berdoalah. Terus ada doa yang memohon, doa masalah namanya, doa memohon. Jadi kalau di surat Al-Fatihah ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Iyyaka na'budu itu doa menyebut Asmaul Husna, doa ibadah. Wa iyyaka nasta'in sampai ke bawah itu doa minta, menyebut nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbul Alamin Malik Yaumiddin. Ini nama-nama Allah, itu doa. Karena kita menyebut Asmaul Husna. Di dalam hadis khairud du'a'i du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Apa bunyinya?
La ilaha illallah wahdahu la syarika ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in. Ini kan isinya kan apa Pak? Kalimat tauhid kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Tapi ini sebut doa. Lalu memohon wa iyyaka nasta'in, itu memohon, itu doa masalah, doa minta supaya tidak diganggu sama setan, itu namanya berlindung, isti'adzah. Pak, susah, saya susah, sedih, gimana caranya kita minta kepada Allah? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Astaghiitsu, istighosah itu doa. Doa supaya segala kesulitan itu dibukakan, disingkap oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Maka sedih Rasul mengajari kita, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Kalau mengalami kesulitan apa? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih lisani kullahu la ilaha illa anta. Itu kan isinya, ya Allah, aku berharap rahmatmu, jangan engkau tinggalkan aku tanpa rahmatmu sekejap mata saja. Sekejap mata. Nanti kita berbicara doa panjang lebar. Sekarang berdoa kepada siapa? Rabbakum. Ada ilah, ada Rabb. Maka ada Rabbul Alamin. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, kalau kita pengen tahu sehebat apa Allah merob alam semesta, di ayat sebelumnya, ayat 50. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy yughsil laylan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamar والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kamu itu Allah. Jadi Allah adalah Rabb kamu. Kenapa sih Bapak Ibu? Rabb itu yang menciptakan, yang merawat, yang menjaga, yang memfasilitasi kita hidup, yang menyediakan prasarana hidup ini. Itu Rabb. Sing ngatur semuanya. Siapa Allah yang merabb kita itu? Siapa? Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Enggak apa? Betapa hebatnya Allah menciptakan langit dan bumi, berapa 6 masa, satu harinya 1000 tahun. Kalau 6 masa 6000 tahun, ada macam-macam pendapat. Kenapa kok harus 6 masa, kok gak langsung saja? Allah ingin mengajari kita semua perkara ada prosesnya. Jangan tergesa-gesa. Orang kafir menantang, turunkan pada kami batu dari langit. Mana sih azab Allah? Azab kayak gitu. Turun ayat supaya menjelas. Jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah saatnya, semua orang pasti kena azab Allah yang telah bermaksud pada Allah. Summastawa alal ars, lihat ars di atas langit, masih ada ars jauh lebih besar. Dan pertama kali Allah ciptakan adalah ars. Allah bersama yang di atas ars, dikelilingi oleh malaikat-malaikat, bertasbih, bertahmid, memuji Allah dan sayang sama orang beriman.
Di surat 40 ayat 7 dan 8 itu malaikat-malaikat yang memikul aras senantiasa bertasbih, bertahmid, mendoakan, memohonkan ampun bagi kita yang beriman, supaya kita diampuni oleh Allah. Itu doanya malaikat yang mikul aras. Dan mereka berdoa kepada Allah supaya kita masuk surga Aden bersama dengan keluarga besar kita. Kalau malaikat berdoa kan setiap saat, nggak pernah bosan. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Ada sahabat besar, sahabat Ansor yang mengislamkan sak kaumnya itu, begitu mati meninggal, kata Nabi, apa arasnya Allah bergetar menyambut kegembiraan matinya sahabat. Ada nyambung, Pak. Lalu di surat Ali Imran, jangan kamu kira orang mati syahid itu mati, gugur perang itu mati, tapi mereka hidup, diterangkan di dalam hadis, berada di perut-perut burung berterbangan di surga. Surga ini bergelantungan di arasnya Allah. Jadi kalau Bapak beriman, soleh, nanti kalau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus, itu alal jannah, itu di atas surga Firdaus ini adalah arsy Allah. Jadi Quran itu Bapak Ibu menyambung kita di bumi yang kecil ini, itu disambung sampai ke sana, disambung sampai ke langit, sambung. Itu rububiyah Allah. Pahami ini, Rabbmu itu seperti itu. Jadi semua di langit air hujan turun berapa kubik, di sini dia turun berapa, Allah tahu. Allah menciptakan manusia hebat. Manusia ciptakan, ada yang ciptakan dari tanah tok, Adam. Ada ciptakan dari laki-laki tok, Hawa. Ada ciptakan dari perempuan saja, Nabi Isa. Dan paling banyak diciptakan laki dan perempuan, kita semua. Yursil lailan nahara yatlubu hasisa. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Berturut-turut malam habis, muncul siang terus ya, hasisa. Enggak pernah terus kocar-kacir, kan enggak pernah. Was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang tunduk pada perintah Allah. Matahari itu tempatnya ya di situ, nggak geser sama sekali, Pak. Besarnya ya tetap segitu, dengan bumi seimbang. Nah, didorong ini hancur, digeser hancur, besarnya dikurangi hancur. Sistem kan ini, solar system ini. Ada keterkaitan. Jadi nggak bisa itu seimbang. Itulah rububiyah Allah. Itulah yang disebut tabarakallahu rabbul alamin. Itulah yang perintah Allah, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah Rabb kamu. Untuk itulah perintah Allah, berdoalah kepada Rabb kamu, jangan berdoa kepada selain Allah. Kepada selain Allah itu bukan Rabb, makhluk. Hanya kepada Allah saja. Jangan disekutukan Allah dalam berdoa itu. Ada orang-orang musyrik, tawaf, maksudnya beribadah tawaf, masa jahiliyah. Tawaf maksudnya beribadah kepada Allah, tetapi di Ka'bah banyak berhala. Ya nyembah Allah, ya nyembah berhala, itu namanya musyrik. Jadi Allah diduakan. Orang-orang Arab jahiliyah itu percaya sama Allah, percaya. Buktinya mereka tawaf juga. Tapi pada saat tawaf itu mereka membuat tandingan-tandingan berupa berhala-berhala, 360 berhala itu ditarik. Maka disebut musyrik, bersarikat.
mempersekutukan, bukan tidak percaya, tapi percaya dengan Allah. Tapi cara beribadah mereka mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Ud'u rabbakum tadarruan. Gimana cara kita beribadah, menyembah, berdoa kepada Allah? Allah perintahkan tadarruan. Napa niku tadarruan? Kita harus paham ini dulu ya. Manusia itu lemah. Diciptakan Allah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah, tidak bisa ngurusi urusan kita, tidak bisa. Coba kalau sudah nek loro kena stroke ngoten nggih. Pak dokter sudah angkat tangan, apa yang bisa dilakukan oleh harta kita? Napa? Duwe pinten nek wis Pak dokter ngapunten kami tidak sanggup terus stroke kepleh ngoten, berapa banyak yang bisa menolong kita kayak begitu? Lemah ya. Kena Covid ini lho Pak. Menggos ngoten, mau masuk ke kamar mandi itu menggos. Saya karena ngalami itu dulu. Wis antara hidup dan mati nih Pak. Pakai baju nggak bisa gerak. Di sini di ini. Mau kamar mandi itu antara bisa kembali apa enggak. Menggos, saturasinya sudah turun. Harta kita itu tidak akan bisa menolong kita kalau kemudian kita sudah lemes. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, nggak bisa. Pakai baju, pakai ini, alah nggak usah yang besar-besar. Bapak mau ada acara besar, terus mau BAB bisa ditahan nggak? Nggak bisa nih Pak. Nggak bisa. Kenapa Allah ciptakan kita dhaifah? Jalu, apa maksudnya Pak? Kenapa kita ciptakan lemah oleh Allah? Dengan lemah itu supaya ada peluang kita minta sama Allah. Sadari bahwa kamu lemah. Dengan lemah itu kamu minta pada, itu namanya tadarruk. Ketika Bapak berdoa, kemudian menghadap kepada Allah, yakin kita berhadapan dengan Allah, Allah melihat kita, Allah mendengarkan kita. Tadarruk, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, melas kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah, itu namanya tadarruk. Jadi Allah perintahkan tadarruk itu. Seringkali orang berdoa kadang-kadang kayak gak masuk sini ini loh Pak. Kan kayak gak masuk sini. Jadi doa itu masuk ke sini. Maka posisi yang paling rendah sujud, karena meletakkan wajah di paling bawah, berdoa sama Allah. Dhaifah. Kenapa ciptakan kita dhaifah? Ketika kamu minta kepada Allah, hadirkan dhaif kamu itu. Maksudnya merendahkan diri, menghinakan diri, berhajat betul kepada Allah, melas, itu namanya tadarruk. Baik fisik maupun jiwa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sungguhnya manusia ciptakan halu'a. Apabila ditimpa keburukan sangat berkeluh kesah. Ayo coba lihat digoda sama anak mantan bisa apa? Kalau tumbas tengah arum nih kalau ibu-ibu nih, aduh Pak, wis ujiannya anak kula berat nopo Bu? Anaknya perempuan sudah nikah, menantunya ini goda mawon Pak. Keluar rumah, kadang nggak pulang bawa bayi, nikah maling bawa bayi, kau mau ngurusi anak ini Pak.
wes gede dibesarkan sampai kuliah sama anaknya, kan kebetulan nggak punya anak, diem nikah lagi, nggak anak lagi disodorkan lagi. Anaknya sabar, anak saya sabar, tapi saya sebagai punya gak sabar. Jazua kita lemah, jiwa kita, Pak. Kalau kita dihadapan kesulitan, lemah. Ada orang punya rumahnya pengusaha, kan saya dulu guru ya Pak. Jadi anaknya sering-sering gak masuk, home visit sama PP ke rumahnya. Sampai di rumahnya bapaknya nangis. Padahal wah ya pengusaha rumahnya. Mungkin Pak Guru melihat saya ini wis nyaman gitu, bahagia, sedih kalau nih Pak. Anaknya 3 cerita. Yang pertama kena kasus hukum masuk penjara. Yang kedua pacaran aja. Yang ketiga bolosan, rapuh Pak. Kalau sudah begitu rapuh. Jazua. Wa idza masal khairu manua, tapi kalau ditimpa kebaikan, dikasih harta banyak, kikir. Sekarang mau kelepas ngoten. Mari sholat kelepas ngoten. Di surat yang lain khuliqal insanu min ajal, manusia ciptakan ajal tergesa-gesa. Digoda sama anaknya gitu, ngomongnya buruk. Ngomongnya buruk kalau dia kesel. Kalau dia sakit minta sembuh, pengennya langsung sembuh. Sifatnya tergesa-gesa, dunia termasuk hidup yang cepat. Maka kalau diimingi dunia cepet sekali. Ayo, ini ada door prize-nya, sepeda motor, saya ketua cuman keluar. Tapi kalau diiming-iming akhirat, malam jalannya. Diiming-iming akhirat pelan. Ajal. Ini yang dimaksud ud'u rabbakum tadarruan. Tadarru itu gitu Pak. Seperti Bapak kalau naik kapal, terus kapalnya tenggelam, Bapak selamat gandolan kayu. Dongone seperti itulah doa kita pada saat-saat hari-hari kita nyaman. Seperti itu. Jadi tidak ada bedanya ketika dalam kondisi kepepet dengan kondisi nyaman. Ini dulu ya, karena waktu sudah habis, nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ini belum selesai tentang berdoa, karena doa ini penting Bapak Ibu. Sangat penting sekali, doa itu senjata. Orang-orang dulu itu nopo doa itu tajam, seperti senjata yang sangat tajam. Ada Abu Salamah itu, istrinya mau hamil tua, melakukan perjalanan dengan Nabi, tengah jalan mau melahirkan, sudah pembukaan sakit. Tapi Abu Salamah, saya ingin keluar bersama Nabi, sampai tujuan bersama Nabi. Tunggu ya Allah, saya ingin bersama Nabi ketika keluar, sampai bersama Nabi, berikan kesembuhan istri saya yang mau melahirkan ini. Langsung sembuh Pak. Padahal itu pembukaan itu. Sampai di tujuan di Madinah, lahir. Begitu lahir, anaknya disodorkan pada Nabi, dinamai namanya Abdullah, didoakan. Abdullah ini di hadis Bukhari ya, nanti kelak ketika dewasa punya anak 9 hafidhul Quran semuanya. Kita butuh doa yang kayak begitu Pak. Itu doa yang tajam, seperti senjata yang tajam. Senjata itu tajam tergantung senjatanya dan tergantung sing nyekel. Yang berdoa kayak apa, doanya kayak apa. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki putra kita dan Allah beri kelimpahan berkah pada kita. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.